Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita semua dapat berkumpul pada sore hari ini untuk bersama-sama belajar atau mengikuti kegiatan PBAT. Alhamdulillah. Lalu tak lupa sholawat serta salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang terhormat Saudara Muhammad Reza Farhani selaku Ketua FKI Asirot periode 28 tahun 2020. Yang terhormat Saudara Muhammad Fakih Al-Amin selaku Ketua Pelaksana PBAT tahun 2020. Yang terhormat Kang Naim Royani Aji selaku pemateri. Dan seluruh kawan-kawan pengurus dan peserta kegiatan PBAT yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini Muhammad Ibu Chandra Mustafa selaku MC. Izinkanlah untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama kita pembukaan, dilanjutkan dengan tilawah, lalu ketiga yaitu inti acara yaitu penyampaian materi dan sesi tanya jawab, dilanjutkan dengan doa dan dilanjutkan dengan penutup. Lanjut, kita mulai acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum kita buka acaranya, mari kita sama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut dengan acara kedua yaitu pembacaan tilawah. Untuk tilawah ini akan dibacakan oleh Saudara Jamil. Untuk beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudara Jamil atas bacaan tilawahnya. Dan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut dengan acara inti yaitu penyampaian materi oleh Kang Naim Royani Aji. Kang Naim sudah kami cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma salatu wassalamu ala rasulin amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Saudara-saudari seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas ya yang kita gunakan untuk membuka acara di sore hari ini selain puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah hentinya melimpahkan rahmat juga anugerahnya kepada kita, terkhusus ya anugerah keimanan, anugerah kekuatan, kesanggupan untuk melaksanakan ibadah, terutama ibadah yang wajib, dan kenikmatan untuk melaksanakan ya perintah agama yaitu menuntut ilmu. Yang mana Imam Ahmad
rahimahullahu taala berkata, tiada satupun amal ya yang lebih mulia setelah amalan-amalan wajib melainkan menuntut ilmu ya. Jadi setelah amalan-amalan wajib telah ditunaikan oleh seseorang hamba, hal yang paling utama yang harus dia lakukan adalah menuntut ilmu. Dan hanya hamba-hamba Allah lah yang terpilih ya, yang mereka bisa konsisten istiqomah ya dalam menuntut ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih Anda yang ada di Rom ini ya dari banyak orang di luar sana yang mereka melalaikan ya pentingnya tentang menuntut ilmu. Maka dari itu kita syukuri nikmat ini. Kemudian sholawat juga salam kita curahkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jerih payah beliau, sahabat-sahabat beliau ya. Kita bisa merasakan nikmatnya dakwah Islamiyah di hari ini. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di sore hari ini kita akan melanjutkan ya pelajaran kita tentang ya bahasa Arab. Insya Allah kita sudah sampai pertemuan yang ketujuh ya, bertanda berarti ada tiga pertemuan lagi yang harus kita selesaikan. Nah, ketika kemarin kita sudah membicarakan tentang mufrad, musanna dan muzakkar, kemudian juga mufrad, musanna dan jamak, kemudian juga muannas dan muzakkar. Ya, kemudian kita juga telah berbicara tentang fiil, isim dan huruf. Ya, insya Allah di sore hari ini kita akan sedikit mempelajari tentang ya perkenalan dulu lah tentang ini belum masuk ilmu sorof ya, belum masuk ilmu sorof, jadi ya perkenalan dulu tentang ilmu sorof. Itu bagaimana kita menggunakan fiil ya sesuai dengan subjek yang ada atau sesuai dengan kata ganti yang ada. Untuk materi sudah saya unggah di Google Drive, kemudian juga sudah diberikan oleh panitia di grup ya, jadi silahkan untuk dibuka. Nah, insya Allah kita akan mulai sebentar lagi ya, saya siapkan materinya. Izinkan saya untuk presentasi. Maaf, di tempat saya kok nggak bisa terpresentasi ya. Kalau Room Master bisa mengizinkan saya dulu enggak? Baik. Nggak mau keluarnya kamu harus minta izin dulu untuk presentasi. Bentar ya, saya cek dulu. Oh, begini aja. Coba saya keluar sebentar ya. Saya keluar dulu, nanti saya masuk lagi.
Coba sekali lagi ya, masih belum. Sudah kelihatan? Kelihatan, Kang. Alhamdulillah. Baik, tadi ada kesalahan teknis ya. Gak apa-apa, kita sudah sampai ke pertemuan ke-7 ya. Kita akan coba mengulang lagi ya, mudzakkar kemarin kata-kata yang menunjukkan jenis lelaki. Kemudian mu'annas kata-kata yang menunjukkan jenis wanita. Nah, saya harap Anda semua sudah mengingat ini dan sudah hafal yang tentang kata ganti huwa untuk kata ganti orang ketiga laki-laki. Dia kata ganti ketiga ya perempuan wanita. Huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jadi dari kata-kata ganti ini kita akan menerapkannya kepada kata kerja ya, supaya kata kerja itu sesuai dengan subjek yang ada. Nah, kita lihat wazan ya fa'ala pada fi'il madhi. Nah, kita kemarin sudah ya kenalkan tentang wazan ya, yaitu secara bahasa wazan itu artinya timbangan. Tapi kalau saya istilahkan ya dia bentuk ya. Lihat, kita perhatikan bentuk pada fi'il fa'ala di sini. Ya, kita lihat fi'il fa'ala di sini. Ya, fa'ala. Kita kotakin dulu, kita fokus ke fa'ala. Lihat. Fa'ala sini fi'ilnya ya, di sini fi'il. Kemudian di sini kata gantinya atau domir. Ingat ya, kata ganti bahasa Arabnya domir. Nah, ini harus perlu konsentrasi. Nah, perlu konsentrasi. Nah, kapan kata ganti itu berubah? Kapan fi'il itu berubah? Ketika kata gantinya juga berubah. Nah, kita lihat. Ya kan di sini sudah diurutkan. Huma, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Fa'ala. Fa'ala itu artinya berbuat. Ya, berbuat, melakukan, bekerja, ya, berbuat. Nah, kemudian kita lihat ketika dia domirnya huwa, ya, untuk kata ganti huwa, maka fiilnya fa'ala, ya, fa'ala. Kemudian ketika kata gantinya huma, lihat dia menjadi ada tambahan alif fa'ala. Kemudian untuk hum, kemudian fa'alu, ketambahan wawu di sini. Kemudian kalau hiya fa'alat, ada taknis sakinah namanya. Kemudian huma jadi fa'alata, hunna fa'alna. Hunna apa berarti untuk kata ganti orang ketiga wanita fa'alna. Anta fa'alta. Antuma kalian berdua, orang ini orang satu ya, orang tiga. Kemudian di sini orang dua, kemudian ini orang pertama. Kemudian untuk antuma fa'altuma. Kemudian kalau antum fa'altum. Kalau anti ya kamu wanita fa'alti. Ya, antuma fa'altuma,
antuna fa'altunna, kalau saya fa'altu, nahnu fa'alna. Sebelum kita lebih dalam lagi, nah jadi seperti ini. Kalau misalkan saya ambil kata fa'ala ya, saya ingin menjadikan fa'ala ini sebuah kalimat yang lengkap. Kemudian saya ambil sebuah nama, misalkan Ahmad. Nah, berarti Ahmad masuk yang mana? Huwa, huma, hum, hiya, huma atau hunna? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana atau nahnu? Yang mana masuknya? Silakan. Huwa. Ya, masuknya di huwa. Dia kata ganti apa berarti ini hi ya, hi. Nah, seperti itu. Ini untuk memahami dulu. Ya, hi. Kemudian kalau saya menginginkan misalkan Aisyah. Berarti yang mana? Iya. Berarti dia di sini ya, si ya. Iya. Nah, sekarang saya tambahi orang lagi. Khadijah dan Aisyah. Khadijah wa Aisyah. Berarti yang mana? Khadijah wa Aisyah. Berarti Huma. yang mana? Huma. Berarti huma. Nah, di sini ya, dua orang. Nah, sekarang kalau ada mak-mak banyak ya, mak-mak banyak, ibu-ibu itu kan pengajian. Ya, kita anggaplah al-muslimat lah, al-muslimat. Muslimat. Berarti dia masuk di mana? Al-muslimat. Dia masuk di Hunna. Berarti dia masuk di hunna. Ya, benar. Dia masuk di hunna. Nah, sekarang kalau saya inginkan misalkan siapalah? Joko lah, Joko dan Ismail misalkan. Nah, Joko dan Ismail. Berarti mereka masuk mana? Huma. Jadi dia masuk di sini, di huma ya, di huma. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir coba dulu ya, yang terakhir. Yang terakhir ya, ini jamaah kaum muslimin banyak ya. Laki-laki ya, sholat jamaah. Jadi al-muslimun. Berarti mereka masuk yang mana? Hum. Hum. Nah, kita sudah tahu mana subjek ya digunakan pada fi'il yang tepat. Sekarang coba kita rangkai ya di dalam sebuah kata. Nah, contohnya ini kita masukkan yang mana dulu ya? Contohnya dulu ya, yang hiya aja, hiya, si. Contohnya Zainab. Zainabu. Nah, berarti mana yang kita gunakan di sini di kata kerja ini? Jika Zainab yang kita pakai sebagai subjeknya, berarti mana yang kita gunakan? Nah, fa'alat.
Nah, berarti fa'alat Zainabu, ya, apa misalkan? PR apa ya? PR besarnya al-wajibah. Al-wajibah. Ya, fa'alat Zainabu al-wajibah. Kemudian misalkan di sini, ya, saya pakai 2 orang lelaki, misalkan Muhammad wa Khalid. Nah, Muhammad wa Khalid. Berarti yang mana saya pakai? Muhammad wa Khalid. Fa'ala. Nah, Fa'ala. fa'ala. Ya. Fa'ala. Nah, fa'ala Muhammadun wa Khalidun al-wajibata. Al-wajibatnya apa tadi? PR. Nah, Muhammad dan Khalid mengerjakan PR. Jadi, ya, fi'il kata kerja harus kita sesuaikan dengan subjeknya. Nah, intinya seperti itu. Fi'il harus kita sesuaikan dengan subjeknya. Maka dari itu kita harus hafal. Ketika subjeknya ini 1 orang, kemudian dia kata ganti orang ketiga, berarti pakai huwa. Kemudian kalau subjeknya ini 2 orang, kemudian ini adalah kata ganti orang kedua, berarti dia pakai fa'altuma. Kemudian kalau saya, misalkan saya, berarti dia pakai fa'altu, orang ke 1. Nah, kita tadi kebanyakan contoh di kata ganti orang ketiga. Sekarang saya ingin contohkan kata ganti orang ketiga misalkan. Kata ganti orang kedua. Nah, misalkan saya Kang Naim berhadapan dengan 2 orang, ya. Berhadapan dengan 2 orang. Namanya Alif, ya, satunya Malik. Nah, berarti mana yang saya gunakan? Kalau saya ingin berbicara dengan dia, berarti antuma, ya. Misalkan saya dapati si Alif sama Malik ini melakukan sebuah kebaikan, berarti fa'altuma, kamu telah melakukan apa misalkan kebaikan, khaira. Fa'altuma khairan, kamu sudah melakukan kebaikan. Maka ya satu-satunya cara bukan satu-satunya cara sih, ya paling mudah caranya adalah dengan menghafal, ya. Wazannya ini kita hafalkan wazannya. Wazannya seperti apa sih? Nah, maka kita hafalkan fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Saya ulang. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Maka kita ketika sudah hafal, kita ingin merangkai kata, oh ternyata subjeknya orang tunggal. Kita bisa memilih, ya, dengan cepat. Ya, kalau sebagian santri untuk memudahkan menghafal dijadikan bait syair ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ya, bahkan di sini harus harus cepat, nggak boleh terputus, ya. Harus hafal di luar kepala. Fala, fala, falu, fal, fala, fala, fanna, falda, faltuma, faltum, falti, faltunna, fa'altu, fa'alna. Ya, wazannya harus kita hafal, ya. Nah, kemudian ketika kita ingin mendatangkan sebuah subjek, supaya kita sudah tahu, oh kalau subjeknya ini berarti fiilnya kita pakai yang ini. Nah, maka
ya silahkan dihafal mandiri ya di rumah. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Nah, ini ini fi'il madhi. Ini fi'il madhi. Kemudian ada fi'il ada berapa? Ada 3 kan? Fi'il madhi, mudhari' dan fi'il amr. Nah, ini fi'il madhi. Ya, kita karena setiap fi'il ya bentuknya sama. Misalkan apa? Menolong, nasoro, ya. Nasoro. Hanya beda 1 atau 2 kata saja, ya. Nasoro. Nasoro. Nasoro, nasoro, nasoru. Nasorot, nasorota, nasorna. Nasorta, nasortuma, nasortum. Nasorti, nasortuma, nasortunna. Nasortu, nasorna. Yang lain apa misalkan makan? Berarti apa? Akala. Misalkan akala. Makan akala. Sama. Akala, akala, akalu. Akalat, akalata, akalna. Akalta, akaltuma, akaltum. Akalti, akaltuma, akaltunna. Akaltu, akalna. Nah, kalau kami makan, gampang. Akalna. Kalau bahasa Indonesia kan, kami telah makan. Ya, panjangan kalau bahasa Arab, akalna. Cukup akalna. Nah, ini pada fi'il madhi. Kemudian pada fi'il mudhari juga ada wazannya untuk memudahkan kita. Nah, yaf'alu kan madhinya, mufradnya yaf'alu. Jadi yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Saya ulang, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Ya, ini pada fi'il mudhari. Penggunaannya sama. Ya, coba kita ya, misalkan Sulaiman ya, Sulaiman. Sulaiman. Berarti yang mana kalau kita pakai kata Sulaiman? Yaf'alu. Yaf'alu ya, ini yaf'alu. Kemudian kalau kita pakai kata Maryam, Maryam wa Sofiyah misalkan. Wa Sofiyah. Berarti mana yang kita pakai? Maryam wa Sofiyah. Taf'alani. Nah, taf'alani. Ya, tinggal tambahin depannya. Taf'alani, Maryamu, wa Sofiyatu, apa gitu kan. Nah, misalkan akala ya, kita pakai akala misalkan. Berarti apa di sini? Takulani. Ya, takulani. Maryamu wa Sofiyatu apa misalnya? Roti al-hubza. Nah, simple kan? Takulani Maryamu wa Sofiyatu al-hubza. Ya, kenapa al-hubza Kang? Maka nanti pelajarannya ya di pertemuan yang lain. Nah, al-hubza, takulani Maryamu wa Sofia. Ya, sekali lagi subjek harus kita serasikan dengan fiilnya.
Nah, kalau subjeknya kata ganti orang kedua, yang mana? Kalau subjeknya kata ganti orang ketiga, yang mana? Kalau subjeknya kata ganti orang pertama, yang mana? Nah, sekarang saya mau coba tes. Kalau bahasa Arabnya, tadi makan apa? Makan akala ya, akala yakulu. Akala yakulu. Saya yakin insya Allah setelah ini banyak pertanyaan ya. Silakan kalau yang belum paham ditulis pertanyaannya, nanti ditanyakan di akhir sesi. Yakulu. Nah, kalau misalkan saya sedang makan, berarti bahasa Arabnya apa? Akala. A. Akala. Kita sesuaikan sama ini. Oh, ya. Akala, yakulu berarti A. Akulu. Ya, Akulu. aku sedang makan. Kalau kami berarti nakulu. Kalau kalian takulu, ya. Nanti ada di bawahnya ada saya pasangkan contoh. Nah, kita yang penting harus hafal ya perubahan-perubahan ya per kata gantinya. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Ya, menghafal ini itu enggak lama, paling 2 menit hafal. Ya. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Nah, kemudian fi'il amr. Fi'il amr kemarin apa? Fi'il perintah atau perintah. Perintah. Oke. Ya, perintah. Nah, nggak mungkin kita memerintahkan orang ketiga. Gimana memerintahkan orang ketiga? Makan orangnya nggak ada ya. Pergi nggak ada orangnya. Maka cuman ada kata ganti orang kedua. Ya, orang pertama juga nggak ada. Gimana Anda mau memerintahkan diri Anda sendiri ya? Nah, kata perintah yang ada cuman kata ganti orang kedua. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Nah, misalkan kalau saya sedang berhadapan dengan wanita, namanya siapa ya? Namanya, misalkan anggaplah Maryam. Saya berhadapan dengan si Maryam ini. Maka mana fi'il yang saya gunakan? Berarti memakai yang silakan diisi di chat kolom komentar juga apa, saya pantau. Anti. Nah, berarti apa anti di sini? If ali, ya. If ali. Ya. Sekarang kalau misalkan orang banyak sekali ya, saya dikeroyok orang. Ya, dikeroyok orang, ya. Ada 8 orang misalkan. Nah, berarti mana yang saya pakai? Kalau saya berhadapan dengan 8 orang laki-laki, ya, mana yang saya pakai? Antum. Antum. Fiilnya apa? Berarti If'alu. If'alu. Ya, if'alu, ya. Lakukan apa? Seperti itu. Nah, maka semuanya seperti itu ya, mau kata kerja ya yang seperti apapun tetap gunakan seperti ini. Tapi nanti ada yang namanya tasrif
ya. Nanti ada sulasi mujarrad, rubai mujarrad, nanti sudah diatur ya perubahan-perubahannya seperti ini. Nanti tinggal kita hafalkan saja. Kemudian kalau mau kita didatangkan dengan kata kerja seperti apapun, kita sudah bisa, ya kita sudah mampu untuk mengubah-ubahnya. Mudah sekali. Nah, contoh penerapan dhamir terhadap fi'il. Tadi apa misalkan? Fa'ala ya. Sekarang contohnya di doroba. Doroba apa kemarin artinya? Doroba ini di kitab manapun pasti keluar. Kitab nahwu manapun mesti ada doroba tuh. Artinya memukul, ya. Kalau nggak salah itu kata kerja yang pertama kali saya hafal nih ya doroba ini. Ya. Kok memukul. Ya, memukul. Kita lihat, perhatikan ya. Sama. Doroba, dorobu. Dorobat, dorobata, dorobna. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Dorobtu, dorobna. Ya, sama kita. Apa bedanya sama yang? Nah, sama. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ya. Doroba, dorobu, ya, sesuai dengan kata gantinya. Nah, makanya saya kemarin belum, sebenarnya di awal-awal, materi di awal-awal, tapi saya ingin memahamkan peserta dulu tentang dhamir, kemudian mu'annas dan muzakkar, jamak dan mufrad, musanna, baru kita kenalkan ya perubahan-perubahannya. Supaya apa sih maksud mufrad, apa sih maksudnya mu'tsanna, supaya tidak membingungkan ketika kita belajar tentang perubahannya. Nah, sama juga di fi'il mudhari', doroba yadribu. Doroba yadribu biasanya seperti ini. Lambangnya seperti ini, doroba. Salah, sorry. Nah, doroba. Nah, biasanya di sini ada tanda garis, kemudian di bawahnya ada kasrah seperti ini. Nah, doroba, kalau ada tanda seperti ini berarti dia kata keduanya nanti berubahnya dari fi'il madhi ke fi'il mudhari', kata kedua menjadi kasrah. Jadi doroba yadribu. Doroba yadribu. Kalau misalkan di sini dhammah misalkan, berarti dia di sini jadi doroba yadrubu. Kalau nantinya di sini fathah berarti doroba yadrobu, tapi tidak ada ya yang lain, yang ada cuman kasrah. Jadi doroba yadribu. Kalau akala berarti apa? Yakulu. Akala, misalkan tadi akala. Nah, ini ada tandanya seperti ini. Berarti cara merubahnya akala yakulu. Akala yakulu. Dan ini memang berdasarkan lajah Arab ya. Kita jadi harus mengikuti orang Arab mengucapkannya. Sama, kita lihat ini kata ganti, ini kata kerjanya, ya sesuai. Doroba jadi fi'il mudhari' yadribu, yadribani, yadribuna. Kita coba sampai di sini, kita perhatikan sampai yang atas. Nah, yaf'alu, yaf'alani, lihat ketambahan alif nun sama yaf'aluna ketambahan wawu nun. Kita cek lagi kalau nggak yakin. Nah, ketambahan alif nun, tambahan wawu nun juga sama. Yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu, tadribani, yadribna. Tadribu, tadribani, tadribuna. Tadribina, tadribani, tadribna. Adribu, nadribu. Nah, fi'il amr juga sama. Di sini nggak ada sudah. Di sini juga nggak ada, sama. Ya, idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Ya, insya Allah mudah. Nah, kata kunci dhamir, kata ganti. Fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari' pasti diawali 4 huruf, yaitu a, na, ya, ta atau anita. Lihat fi'il mudhari'. Nah, di sini ya biasanya diawali dengan kata anita. Anita.
Singkatan apa ini? Berarti alif, nun, ya, dan ta. Nah, itu tanda-tanda ya, tanda-tanda fi'il mudhari. Kalau ada tak di depan seperti ini, ya kemungkinan besar dia adalah fi'il mudhari. Kemudian apa lagi? Nah ya, nah ini nah di sini. Nah, kemudian kata ganti orang ketiga pada fi'il mudhari merupakan awalan ya, kecuali pada menggunakan awalan ya, kecuali untuk dhamir hiya, dia perempuan, dan huma, mereka berdua perempuan, keduanya menggunakan awalan huruf ta. Lihat, perhatikan dulu di sini. Ya, kata ganti orang ketiga dalam fi'il mudhari menggunakan ya. Kita perhatikan. Kata ganti fi'il mudhari orang ketiga di sini ya menggunakan ya kan dia memakai ya semua kecuali di dua hal, yaitu di hiya dan huma. Nah, menggunakan ta. Nah, karena dia muannas. Kemudian kata ganti orang kedua semuanya menggunakan awalan huruf ta. Kata ganti orang kedua semuanya menggunakan huruf ta. Cek lagi. Ya, kita lihat di situ tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna. Ya, semuanya diawali dengan huruf ta. Ya, Anita tadi. Nah, kemudian yang terakhir, fi'il amr hanya berlaku untuk kata ganti orang kedua saja. Nah, fi'il amr kata ganti orang kedua. Enggak ada kata ganti orang ketiga, ya, kita perintahkan sesuatu. Nah, sekarang ada kamus di sini, ya, kamus di sini. Kita lihat cara membacanya ya, fi'il madhi ke fi'il mudhari. Nah, lihat tanda di sini saya perbesar saja. Kalau Anda buka kamus, ya, nanti pasti ada tanda seperti ini. Nah, seperti ini, apa yang ada di sini ya? Ada tanda-tanda seperti ini. Nah, itu cara membacanya seperti ini. Ya, misalkan jalasa, kemudian diikuti tanda ini. Berarti fi'il mudhari'nya adalah yajlisu, kata keduanya, ya, ketika menjadi fi'il mudhari' berubah menjadi kasroh. Misalkan lagi nasoro, ada tanda seperti ini. Berarti fi'il mudhari'nya bacanya yan suru, nasoro yan suru. Nah, kemudian doroba yadribu, kemudian fataha yaftahu, akala yakulu. Kemudian dhahaba yadhabu, ya, sama fathah di sini fathah. Kemudian ghadiba yaghdabu, nah, fathah lagi disesuaikan. Kemudian sobaro yasbiru. Lihat artinya ya, duduk, menolong, memukul, membuka, makan, pergi, marah, dan sabar. Nah, sekarang kita akan coba, ya, kita akan coba terapkan pada kata kerja fataha. Fataha. Aduh, salah. Kebanyakan titik ya, maaf. Nggak bisa dihapus kalau titik ini. Ya, susah. Nah, berarti kalau fataha, ya, di sini fataha. Saya isikan ya, di sini fataha. Berarti di bawahnya, silakan dijawab. Kalau bisa sambil lihat contohnya yang dibagikan di grup ya. Fataha, untuk huma berarti fataha. Ayo. Ya, fataha dulu ya. Fataha.
Fataha, fataha. Kemudian yang hum berarti fata. Yang hum fatahu. 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 Nah, alhamdulillah paham, masya Allah. Fatahu. Kemudian kalau hiya fatahat. Nah, fatahat. Fatahat terus fataha. Terus yang buat huma buat wanita fatahata. Fatahata. Yang terakhir fatahna. Nah, fatahna. Sekarang untuk kata ganti kedua, berarti di sini saya isi dulu ya, fatahta. Ya, kamu. Berarti untuk antuma fatahtuma. Fatahtuma. Terus antum? Buat antum fatahtum. Fatahtum. Anti fatahti. Fatahti. Kemudian untuk antuma fatahtuma. Fatahtuma. Antuna fatahtunna. Nah, sudah paham, alhamdulillah. Fatahtunna. Fatahtunna. Kalau saya apa berarti? Aku fatahtu. Kita fatahtu. Kita fatahna. Nah, semuanya sama, ikhwan. Wa ikhwah. Mau apa misalkan? Nasoro sama, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna. Misalkan berdiri, koma, komu, komata, komatna, komata, komatuma, komatum, komati, komatuma, komatunna, komatu, komatna. Apalagi misalkan apa itu dahabu, dahabata, dahabna, dahabta, dahabtuma, dahabtum, dahabti, dahabtuma, dahabtunna, dahabna. Ingat ya, kita harus samakan antara kata ganti dhamir dengan fi'ilnya. Tayyib. Nah, sekarang yang fi'il mudhari. Huma. Kok huma? Berarti apa tadi? Fatah. Kita lihat. Fataha. Apa? Pembuka mana membuka? Nah, ini membuka ya. Fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Ya, di sini. Yaftahu. Yaftahu. Nah, kalau huma berarti yafta,
Dicoba dicek di anunya di apa di PDF ya. Yaftahani, betul. Ya, yaftahani. Yaftahani. Hum berarti yaftahuna. Oke. Saya capek nulis berat. Terus kalau hiya berarti apa kalau hiya? Hiya, hiya. Oh, kalau hiya apa? Ayo kalau hiya, hiya. Perhatikan tadi, hiya. Kalau hiya bukan pakai hiya dia, berarti pakai taftahu, taftahu, taftahu. Dia pakai ta. Aduh. Taftahu. Nah, sekarang kalau huma untuk wanita, taftahani. Huna, berarti yaf, yaftahna. Nah, insya Allah sudah paham cara merubah-merubahnya. Nah, tinggal nanti sering-sering berlatih di rumah sendiri masing-masing. Saya sudah bagikan kamus, ya, itu gratis dapat online ya. Jadi dimanfaatkan, ya. Sama ketika di anta berarti taftahu, taftahani, taftahuna, taftahina, taftahani, taftahna, aftahu, naftahu, ya sama. Nah, kemudian ya di fi'il amr, ya di fi'il amr, ya sama. Di sini nggak ada, di sini nggak ada. Anta berarti apa untuk anta tadi? Kita lihat. Ya disesuaikan ya. Nah, idrib. Nah, karena ini fathah yaftahu, ya huruf keduanya pakai ta, berarti dia iftah. Nah, iftah. Iftah. Ada tanda serunya, iftah. Kalau antum sama iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Nah, semuanya sama ya karena sudah. Oh, astagfirullah, sorry ya, saya salah. Ini fi'il mudhari. Nah, di sini jadi iftah. Nah, baik, sampai di sini ya. Insya Allah selebihnya saya serahkan kepada masing-masing untuk berlatih sendiri di rumah. Semua kata kerja mirip-mirip. Tinggal kita cari tadi ya keterangannya dia ketika mudhari itu u, i atau fathah. Nah, kata bayak tubuh atau yak tabu atau yak tibu. Nah, kita harus cari keterangan itu saja. Kemudian kita bisa tasrif semua fi'il itu sama. Nah, kita kerjakan satu ini dulu ya. Yang nomor 2 dulu lah. Nomor 2 dulu lah. Dia wanita telah makan. Berarti bahasa Arabnya apa? Dia wanita telah makan. Satu ini coba. Kita kerjakan satu ini. Dia wanita telah makan. Siapa yang menjawab? Makan apa bahasa Arabnya? Akala. Akala yakulu. Kalau telah makan berarti dia fi'il madhi. Kalau telah makan berarti dia fi'il madhi.
Berarti bahasa Arabnya apa? Dia wanita telah makan. Silakan dilihat di contohnya. Ada yang speak up? Berarti A, dia wanita telah makan. Dia wanita berarti apa? Berarti dia hiya. Hiya. Sama seperti Aisyah, Khadijah, ya kemudian Sofia. Satu orang, kata ganti wanita. Orang ketiga, satu orang. Fi'il. Nah, akalat. Betul, betul. Akalat. Ya, akalat. Ya. Akalat. Nah, insya Allah kita coba ya, kita di pertemuan depan kita akan kerjakan soal ini ya. Jadi PR ya, anggaplah PR lah, dikerjakan masing-masing di rumah. Nah, nanti kita pertemuan ke-8 kita akan buka pertemuan kita dengan ini. Nah, dengan 2 soal ini. Baik, mungkin ini dari saya. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatian dan atensinya. Silakan kalau ada pertanyaan langsung disematkan di kolom komentar. Ya, terima kasih banyak kepada Kang Naim atas penyampaian materinya. Dilanjutkan sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin menanya pertanyaan boleh lewat kolom komentar atau boleh speak up lewat mic, open mic. Waktu dan tempat dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Kita tunggu berapa lama Kang kira-kira Kang? Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. 1 menit lah. Ya, jadi itu nanti kita akan mungkin pertemuan, pokoknya saya mau pertemuan ke-10 nanti sudah bisa merangkai kata gitu, merangkai kata sendiri-sendiri. Nah, minimal sampai di situ. Nanti kalau peserta ini melanjutkan pembelajaran, nanti kita akan mengenal ma'rufat, mansubat, majrurat, yaitu ma'rufat itu. Jadi kata-kata benda yang di-i'rab dengan rofa yaitu pakai u. Nah, itu nanti dulu lah. Yang penting bisa mengenal dan bisa kenal dulu menyusun kalimat seperti apa. Insya Allah kita akan ya, kalau diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar di tempat lain ya, tentang ma'rufat, mansubat dan majrurat. Sepertinya insya Allah semuanya sudah paham. Gak ada yang bertanya nih ya? Kayaknya nggak ada yang bertanya nih. Mungkin kalau ada yang mau bertanya nanti bisa ditanyakan di grup ya Kang? Boleh. Kita tunggu lagi Kang atau kita akhiri aja kira-kira nih? Ada yang bertanya. Ada yang bertanya. Nah Kang, dari Uhrimala Arsia bertanya, katanya mengenai kamus itu tanda-tandanya itu sudah ketentuan Kang katanya? Atau tanda-tanda yang UI tadi ya, itu sudah ketentuan ya. Jadi kita mengikuti orang Arab ya, kita mengikuti orang Arab seperti apa mereka mengatakannya. Nasoro yang suruh ya, nggak boleh kita merekayasa yang siru. Arab Kalimantan, Arab versi Kalimantan, Nasoro yang siru nggak boleh ya. Nah, kita kembalikan ke asal bahasanya. Nasoroyan suruh, sama seperti jamak taksir kemarin ya, kolamun, aklamun, kitabun, kutubun dan lainnya, itu kita tidak ada rumus tersendiri. Maka dari itu kita mengenalinya dengan
ya, lajah orang Arab. Baik, cukup. Ya, gimana Uhrimala atas jawabannya tadi? Ya, siap. Ya, ada lagi kah yang mau bertanya kira-kira sebelum kita tutup? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, nanti yang mau bertanya boleh disampaikan lewat grup aja, nanti akan dijawab oleh Kang Naim. Mungkin sudah cukup kayaknya materi pada sore hari ini. Lanjut, mungkin ditutup dengan doa. Untuk doanya kami mintakan kepada Kang Naim untuk memimpin doa penutup pada sore ini, Kang. Baiklah, alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sudah menyelesaikan pelajaran bahasa Arab di sore hari ini. Semoga percobaan kita menulai berkah, nikmat, dan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan asma-Nya yang maha indah, sifat-sifatnya yang ulia, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulin amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ya, alhamdulillah sudah dibacakan doa sebagai penutup acara. Dengan dibacakan doa tadi, maka berakhirlah acara kegiatan PBAT pada sore hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kang Naim atas waktu dan penyampaian ilmunya kepada kami. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Semoga yang mendengarkan serta yang menyampaikan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin berakhirlah acara pada sore hari ini. Saya selaku MC mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada mewakili panitia jika ada kesalahan teknis atau apapun itu, Anda minta maaf yang sebesar-besarnya. Dengan ini acara pada sore hari ini berakhir. Kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara pada sore hari ini. Saya undur diri sekaligus menutup acara pada hari ini. Salah khilaf mohon maaf. Ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana boleh. pemahamannya berapa persen?